Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat serta hidayahnya, memberikan kita kesehatan dan kesempatan, dan kemudian kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa menjadi panutan dan pedoman bagi kita umat Islam. Baik, perkenalkan, nama saya Anas dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 4, dan kemudian yang akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari fikih jinayah dengan pembahasan definisi jinayah dan jarima, dan kemudian dasar hukumnya, dan kemudian macam-macamnya. Pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi jinayah dan jarima. Secara etimologi, jinayah berasal dari kata jinayah, yajni dan jana, yang berarti berbuat dosa, dan kemudian tanawalu, menggapai atau memetik dan mengumpulkan. Jinayah bentuk jamak dari jinayah, diambil dari kata yajana, yajni, artinya mengambil. Dan kemudian pengertian jinayah secara istilah dari fuqaha, sebagaimana yang dimaksud oleh Abdul Qadir Audah, merupakan jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sedangkan menurut Said Sabiq adalah yaitu dimaksud dalam jinayah dalam istilah syara adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah perbuatan yang oleh syara dilarang untuk dilakukannya atau melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda. Kemudian kita berpindah ke poin kedua, yaitu dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 176, di mana dengan artinya, dan dalam kisah itu adalah jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dan kemudian kedua terdapat pada Quran surah Furqan ayat 168, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia akan mendapat pembalasan atau dosanya. Kemudian kita mengarah pada poin ketiga, macam-macam jarima. Macam-macam jarima ini, yang pertama ada jarima qisas dan diat. Jarima qisas dan diat ini merupakan jarima yang diancam dengan hukuman qisas atau diat. Baik qisas maupun diat, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Yang menjadi ciri khasnya, hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Dalam arti sudah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal atau maksimal. Dan kemudian yang kedua, jarima hudud. Jarima hudud ini merupakan jarima yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan atau hak masyarakat. Yang menjadi ciri khasnya, hukumannya tertentu dan terbatas. Dan arti bahwa hukumannya ditentukan oleh syariat dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Dan kemudian yang ketiga, jarima tasir. Jarima tasir ini adalah jarima yang diancam oleh hukuman tasir. Pengertian tasir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Tasir juga diartikan sebagai arat wal manu, artinya menolak atau mencegah. Dan kemudian yang mencari ciri khas ini dari jarima tasir adalah hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan ada batas maksimal. Baik, mungkin itu yang bisa sedikit saya jelaskan mengenai ilmu fikih jinayah, yang dimana tadi mengenai definisi, dasar hukum, dan macam-macam. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Kemudian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.